Nggak khawatir soal rudal atau drone, kata Trump ke sekelompok tentara angkatan darat yang menyalaminya sambil lagu Jackson 5 diputar di latar. Di belakangnya, Humvee bersenjata sistem pertahanan udara Avenger. Jawab salah satu tentara, menunjuk kendaraan itu. Untuk pertama kalinya, presiden yang biasanya tampil percaya diri ini justru terlihat sangat khawatir. Jadi target, sampai sistem pertahanan udara ikut berdiri di dekatnya bahkan saat sekadar bermain golf. Ironisnya, ketika sang presiden harus dijaga seketat ini, kapal induk Amerika justru terbakar. Helikopter Apache jatuh menewaskan 2 tentara, sementara ribuan personel masih terjebak dalam pengerahan panjang di Timur Tengah. Di luar negeri, sekutu-sekutu Washington mulai mempertanyakan keberadaan pasukan Amerika di wilayah mereka. Apakah ini cuma rangkaian insiden kebetulan atau tanda mesin perang Amerika mulai kelelahan dari dalam? Dan yang paling mengejutkan, jawabannya mungkin justru ada di sekutu yang mulai menjauh. Simak sampai akhir. Yang di naskah sebelumnya masih berstatus laporan simpang siur, sekarang sudah dikonfirmasi resmi. 3 Agustus, seorang pelaut USS Abraham Lincoln benar-benar jatuh ke laut di tengah ombak besar. Menurut sumber resmi Angkatan Laut yang dikutip CNN, pelaut ini memakai rompi pelampung dan tidak terluka. Ditemukan dalam waktu kurang dari 1 jam oleh helikopter SAR dari kapal yang sama, lalu dievakuasi untuk perawatan lanjutan. Angkatan Laut sendiri mengkategorikan insiden ini sebagai episode kesehatan mental. Tapi, baru pekan ini, muncul detail yang lebih mengkhawatirkan. Stars and Stripes dan Navy Times melaporkan bukan cuma 1 insiden. Ada beberapa pelaut lain yang disebut sempat mencoba melompat ke laut. Berdasarkan wawancara dengan keluarga dan sesama pelaut soal memburuknya kondisi mental di atas kapal. Angkatan Laut sendiri baru mengonfirmasi resmi 1 insiden itu. Klaim soal insiden tambahan masih bersumber dari laporan media, belum dari pernyataan resmi militer. Sejumlah senator dari Partai Demokrat, termasuk Richard Blumenthal, mengirim surat resmi menuntut penjelasan Pentagon soal kondisi kapal, mulai dari kekurangan pasokan dasar, kontaminasi air, masalah pipa, sampai keselamatan geladak. Sampai 16 Agustus, Lincoln sudah lebih dari 260 hari tanpa singgah ke pelabuhan, berpotensi memecahkan rekor pengerahan kapal induk Amerika terpanjang sejak era Perang Vietnam. Menghadapi gelombang laporan ini, CENTCOM langsung merespons lewat pernyataan resmi di media sosial. Pelaut dan marinir di gugus tugas Lincoln disebut tetap tangguh dan tegar setelah lebih dari 260 hari di laut dengan mencatat 10.000 penerbangan pesawat dan 1,5 juta pon amunisi yang sudah dikerahkan, seolah menjadikan angka operasional sebagai bantahan tidak langsung atas laporan soal krisis mental di kapal itu. Panglima CENTCOM, Laksamana Brad Cooper, langsung mengunjungi kapal itu dan mengakui secara terbuka ada tantangan kesehatan mental di kapal. Tapi, dalam pernyataan resminya, ia juga menyebut sebagian besar keluhan soal makanan dan air panas sebenarnya sudah lama diperbaiki, dan menyebut angka kasus kesehatan mental di kapal ini justru termasuk salah satu yang terendah di seluruh Angkatan Laut. Trump sendiri, ketika ditanya wartawan apakah pengerahan ini sudah kelamaan, menjawab tegas. Ia menambahkan kapal ini akan segera digantikan kapal induk lain, USS George Washington. Kapal pengganti ini sendiri baru menyelesaikan kunjungan pelabuhan di Vietnam pada 5 Agustus, sebelum akhirnya benar-benar bertolak menuju Timur Tengah. Artinya, jeda bagi Lincoln masih akan memakan waktu sebelum benar-benar terrealisasi. Krisis Amerika kali ini tidak cuma terlihat di medan perang, tapi mulai terasa sampai ke lingkaran terdekat Trump sendiri. Salah satu gambaran paling dramatis muncul saat Trump meninggalkan Turki setelah KTT NATO Juli lalu. Di tengah perjalanan pulang, Trump ternyata diam-diam dipindahkan dari pesawat yang secara publik diketahui membawanya, lalu diterbangkan pakai pesawat lain.
operasi yang bahkan dibantu kendaraan catering bandara untuk menyamarkan prosesnya. Menurut pejabat Amerika yang dikutip CBS, langkah ini dilakukan setelah intelijen mendeteksi ancaman rudal yang dianggap kredibel dari Iran atau kelompok afiliasinya. Trump sendiri mengakui Secret Service memintanya berganti pesawat dan mengatakan dirinya memang menerima banyak ancaman. Jadi, ini bukan sekadar rumor media sosial, ada operasi pengamanan nyata untuk menghindari kemungkinan serangan ke pesawat presiden. Ironisnya, beberapa waktu kemudian, Trump terlihat bermain golf dengan sistem pertahanan udara jarak pendek ditempatkan tidak jauh darinya. Pemandangan yang langsung mengundang pertanyaan, kenapa presiden harus bermain golf sambil ditemani sistem pertahanan rudal? Tentu saja, keberadaan sistem ini tidak otomatis membuktikan ada serangan yang sedang berlangsung. Yang lebih menarik, justru spekulasi soal siapa sebenarnya di balik ancaman ini. Ada laporan yang menyebut Turki mencurigai kemungkinan informasi intelijen yang direkayasa untuk menggagalkan upaya kesepakatan Amerika-Iran. Nama Israel ikut muncul dalam berbagai spekulasi. Tapi bagian ini masih dugaan, belum terbukti. Yang sudah jelas, meningkatnya ketegangan antara Washington, Teheran, dan aktor-aktor regional membuat keamanan Trump jadi persoalan yang jauh lebih rumit. Dan tekanan di Gedung Putih ternyata tidak berhenti di ancaman terhadap presiden. 13 Agustus, Caroline Leavitt mengumumkan akan meninggalkan posisi juru bicara Gedung Putih, yang di naskah sebelumnya masih berstatus pengumuman awal, sekarang sudah jauh lebih jelas. Trump sendiri mengonfirmasi Leavitt akan resmi keluar dari pemerintahan pada akhir Agustus ini, dan pejabat senior menyebut penggantinya kemungkinan baru diumumkan setelah pemilu Sela. Gedung Putih tidak terburu-buru mencari sosok baru. Alasan resminya berkaitan dengan keluarga. Leavitt sendiri menulis di media sosial bahwa sejak kelahiran anak keduanya, ia sadar tidak bisa jadi ibu terbaik sambil terus memberi waktu, energi, dan perhatian penuh yang dituntut pekerjaan ini. Jadi, pengunduran dirinya tidak bisa langsung dianggap tanda keretakan pemerintahan. Tapi, ironinya justru ditangkap media internasional sendiri. Pengunduran diri ini terjadi persis beberapa hari setelah Trump dan sejumlah anggota kabinetnya ditempatkan di pesawat pengalih yang sempat jadi sasaran ancaman di Turki. Sementara, Leavitt sendiri belakangan masih terlihat naik tangga Air Force One berdampingan dengan Trump dan dikonfirmasi akan tetap berperan sebagai penasihat luar setelah resmi lengser dari podium. Lalu, muncul persoalan lain yang lebih tidak biasa. Rekening bank. Capital One mengungkap dalam pengajuan pengadilan bahwa 2021 mereka menutup lebih dari 300 rekening terkait Trump, keluarganya, dan bisnisnya. Bank ini bilang, penutupan dilakukan setelah berbulan-bulan analisis tim anti pencucian uang, bukan karena alasan politik, tapi penting digarisbawahi, Capital One tidak mengatakan Trump atau bisnisnya terbukti melakukan pencucian uang. Dan tekanan berikutnya justru datang dari kehidupan masyarakat biasa. Biaya energi rumah tangga Amerika meningkat, banyak keluarga mulai kesulitan membayar tagihan. Di saat yang sama, cadangan minyak strategis Amerika berada di level sangat rendah setelah dipakai menghadapi gangguan pasokan akibat perang dan krisis di sekitar Selat Hormuz. Kalau krisis internal tadi memperlihatkan tekanan di sekitar pemerintahan Trump, sekarang kita masuk ke tempat yang jauh lebih serius, jantung kekuatan Amerika, militernya sendiri. Salah satu masalah terbesar, persediaan amunisi. CNN melaporkan Amerika sudah memakai hampir 80% interceptor untuk salah satu sistem pertahanan rudal pentingnya. Tapi, persoalannya bukan berarti Amerika benar-benar kehabisan semua rudal. Analisis BK Wasser menunjukkan masalahnya lebih spesifik. Amerika masih punya rudal, tapi mulai kekurangan jenis yang paling dibutuhkan, terutama interceptor pertahanan udara dan rudal presisi jarak jauh. Dan ini penting, karena dalam perang modern, bukan sekadar jumlah rudal yang menentukan. Kalau musuh terus meluncurkan drone dan rudal murah, sementara stok pencegat jauh lebih mahal
dan sulit diproduksi. Setiap tembakan punya konsekuensi strategis. Belum lagi MQ-9 Reaper. Menurut laporan yang dikutip Tarakop, Amerika kehilangan sedikitnya 45 unit selama perang melawan Iran. Sekitar seperempat armada yang dipakai. Drone ini bukan barang murah, satu unitnya bisa bernilai puluhan juta dolar. Tapi gambaran paling dramatis soal kelelahan militer Amerika justru datang dari kapal induk USS Abraham Lincoln. Lebih dari 5.000 pelaut dan marinir berada di kapal ini. Pengerahan yang awalnya direncanakan sekitar 7 bulan sudah memasuki bulan ke-9 dengan lebih dari 260 hari berturut-turut tanpa benar-benar kembali ke daratan, berpotensi memecahkan rekor pengerahan kapal induk Amerika terpanjang sejak Perang Vietnam. Keluarga para personel mulai angkat suara, mengeluhkan kondisi kehidupan di kapal. Kamar mandi berjamur, toilet bermasalah, tidak ada air panas dalam periode tertentu, sampai persoalan persediaan kebutuhan dasar. Dan, seperti yang sudah kita konfirmasi di segmen update tadi, bukan lagi sekadar rumor. Seorang pelaut benar-benar sempat jatuh ke laut 3 Agustus, ditemukan selamat dalam waktu kurang dari sejam. Meski laporan terbaru menyebut mungkin bukan cuma satu insiden, Angkatan Laut mengategorikannya sebagai episode kesehatan mental, dan Panglima Centcom sendiri sudah mengakui secara terbuka ada tantangan kesehatan mental di kapal ini. Meski juga menegaskan sebagian keluhan lama sudah diperbaiki, dan Centcom membalas semua laporan ini dengan menonjolkan angka operasional kapal. Ada juga laporan yang jauh lebih dramatis soal bentrokan antar tentara di atas Lincoln yang disebut menewaskan 7 personel. Tapi informasi ini berasal dari media Iran yang mengutip sumber belum terverifikasi independen, dan sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi militer Amerika. Jadi, jangan langsung menganggap angka ini sebagai fakta final. Meski begitu, ada satu fakta yang sulit diabaikan. Semakin lama sebuah pasukan dikerahkan, semakin besar tekanan terhadap manusia yang menjalankannya. 12 Agustus, sebuah helikopter serang AH-64 Apache yang terkait Fort Hood jatuh di Bell County, Texas, menewaskan 2 tentara Amerika. Ada juga tuduhan di media sosial soal kemungkinan F-35 ditembak jatuh Iran, lalu ditutupi sebagai kecelakaan domestik. Tapi klaim ini belum punya bukti independen yang cukup, jadi jangan sampai teori yang beredar di internet berubah jadi fakta hanya karena terdengar dramatis. Yang lebih jelas, terdokumentasi justru terjadi di USS Gerald R. Ford. Rekaman yang diperoleh CNN memperlihatkan kerusakan cukup parah akibat kebakaran di area laundry kapal pada Maret lalu. Api berlangsung sekitar 30 jam, merusak area tempat tidur, membuat sekitar 600 pelaut kehilangan tempat tidur mereka. Dan semua tekanan ini butuh satu hal, uang. Dalam sidang Senat, Menteri Pertahanan PT Hegseth menyebut biaya perang Amerika mencapai sekitar 37,5 miliar dolar, sementara Washington meminta anggaran pertahanan hingga 1,5 triliun dolar, termasuk hampir 70 miliar dolar khusus untuk perang Iran. Dan pada akhirnya, tekanan terbesar bagi Amerika mungkin justru datang dari panggung global. Di Yordania, lebih dari 130 tokoh masyarakat menyerukan penarikan pasukan asing karena khawatir kehadiran militer AS justru menjadikan negara mereka sasaran perang. Suara serupa muncul di UEA dan Bahrain ketika sebagian masyarakat mulai melihat pangkalan Amerika bukan lagi sebagai jaminan keamanan, tapi sumber risiko. Ironinya makin terasa ketika negara-negara Teluk mulai menerima kenyataan bahwa Iran akan punya pengaruh besar atas Selat Hormuz. Pilihannya sederhana tapi pahit, menerima realitas baru atau kembali terjebak dalam perang yang lebih besar. Sementara itu, perang berkepanjangan terus menguras senjata, anggaran, dan ekonomi Amerika. Jadi, Amerika mungkin belum kehilangan kekuatannya. Tapi, ketika musuh belum menyerah, sekutu mulai menjaga jarak dan biaya perang terus membengkak. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang hari ini, tapi siapa yang paling mampu bertahan
sampai perang ini benar-benar berakhir.